share, dan terus channel. Halo kawan-kawan, salam perjuangan. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kali ini dalam sesi pertama dalam video di YouTube saya ingin sharing terkait dengan kuliah online, yang dimana dalam proses penjalanan ataupun implementasi dari kuliah online ini banyak sekali kendala ataupun bentuk tantangan-tantangan baru yang kita hadapi kawan-kawan, baik dari teman-teman mahasiswa sendiri maupun dari para sivitas akademik seperti jajaran rektorat dan juga jajaran fakultas dan juga dosen-dosen pengampu yang memberikan mata kuliah kepada mahasiswa. Dan adapun dari pihak pemerintah seperti kurangnya fungsi pengawasan dan pengontrolan dan juga subsidi berbagai bantuan yang sangat penting, misalkan sarana dan prasarana proses penunjang berlangsungnya kuliah online ini. Kuliah online atau sistem daring adalah bentuk dari sistem perkuliahan yang menggunakan akses internet, dan ini bentuknya digagasi oleh pemerintah dan juga pihak kampus. Dalam hal ini kita juga patut apresiasi atas langkah yang sudah diambil oleh pihak pemerintah dan juga pihak kampus, baik kampus swasta maupun negeri, untuk menginisiasi terus melakukan edukasi mahasiswa melalui sistem perkuliahan online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini di Indonesia. Dan ini merupakan bagian dari langkah yang sangat positif sekali dan patut kita dukung agar prosesnya bisa memberikan dampak yang lebih kepada kita. Namun sistem kuliah online ini merupakan budaya baru bagi kita, dan tentunya kita harus patut menyesuaikan dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada, baik dari pemerintah maupun dari pihak kampus. Dan memang sebelumnya di Indonesia ada beberapa kampus yang sudah mencoba menerapkan pola kuliah online ini, dan itu dilaksanakan secara efektif. Akan tetapi walaupun ada sejumlah kampus yang sudah mencoba, yang saya sudah katakan tadi bahwasanya ada kampus yang sudah mencoba menerapkan pola sistem perkuliahan online, mereka sangat sukses menerapkannya. Tetapi lain halnya di tengah pandemi COVID-19 ini, penerapan sistem perkuliahan online ini berlaku seluruh kampus Indonesia, dan ada memang sebagian kampus Indonesia ini agak ketertinggalan dalam sistem perkuliahan online, dan sehingga dalam proses penerapannya itu ditemukan berbagai macam kendala yang memang itu sangat riskan dan juga menimbulkan permasalahan baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen dan seluruh sivitas yang ada di kampus. Dan ini kawan-kawan patut memang untuk dievaluasi soal sistem perkuliahan online ini. Kawan-kawan, begitu banyak kendala yang kita temukan selama ini, ya baik melalui media sosial, baik melalui via telepon maupun via WhatsApp bersama kawan-kawan sekampus maupun lintas kampus yang membicarakan soal keterhambatan proses berlangsungnya kuliah online ini. Dan ini memang patut kita evaluasi secara seksama dan membutuhkan kehadiran dari pemerintah untuk mengontrol proses perkuliahan online ini. Adapun beberapa hal yang memang menjadi catatan dari saya maupun dari teman-teman yang lain yang kami sudah diskusikan kemarin, yaitu bicara soal sistem pendekatan dari dosen yang cenderung kurang terlalu efektif dalam proses interaksi dengan mahasiswa selama proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dan perkuliahan online ini menyisihkan berbagai bentuk
keluhan dari mahasiswa terhadap cara dosen yang memang sedikit kurang terlalu baik, misalkan hanya mengabsensikan mahasiswa tanpa memberikan ilmu ataupun memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa atas mata kuliah yang dia ampu. Dan tentunya hal ini merupakan salah satu kendala juga dalam sistem kuliah online yang memang patut dijadikan catatan dan diselesaikan oleh pihak kampus. Tentu hal ini yang membuktikan bahwa ada ketidakefektifan dari dosen maupun teman-teman mahasiswa dalam proses mengikuti kuliah online. Dalam hal ini saya berhemat bahwa dosen yang hanya mengabsensi mahasiswa dan membebankan mahasiswa dengan begitu banyak tugas, ini patut dikontrol lebih jauh oleh pihak kampus, baik dari tingkat rektorat maupun dari tingkat fakultas, agar dosen yang bersangkutan mengikuti berbagai ketentuan yang sudah disiapkan oleh pihak fakultas maupun dari jajaran rektorat. Karena dalam hal ini tentu dalam sistem kuliah online sudah ditentukan semua jalur-jalur apa saja yang ditempuh oleh dosen selama proses kuliah online, dan saya kira setiap kampus yang ada di Indonesia ini sudah menentukan ketentuan apa saja yang akan diikuti oleh pihak dosen. Dalam hal ini juga saya menghimbau kepada kampus, dalam situasi COVID-19 ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, baik permasalahan yang memang dalam proses perkuliahannya terhambat karena misalkan kuota internet dan juga hal-hal lainnya. Dan tentu harapan dari mahasiswa adalah kampus bisa hadir di tengah-tengah mahasiswa untuk memberikan subsidi kepada mahasiswa berupa apa saja, misalkan melalui metode pengurangan kuliah SPP, dan juga hasil dari pengurangan biaya SPP ini mahasiswa yang bersangkutan bisa membeli kuota internet dan bisa mengakses ataupun kembali online untuk mengikuti perkuliahan online. Pandemi COVID-19 ini selain membawa sakit dan penyakit, tetapi di balik itu juga pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap penurunan pendapatan masyarakat ataupun tingkat ekonomi masyarakat terganggu. Tentunya berimbas kepada pemenuhan kewajiban, misalkan orang tua mahasiswa berkekurangan ataupun kurang cukup dalam sisi ekonomi, tentu dia tidak akan bisa memberikan uang kepada anaknya untuk melunasi biaya perkuliahan. Dan dalam hal inilah kita mengharapkan kampus untuk secara lebih dekat lagi kepada mahasiswa agar memahami permasalahan ini. Jangan sampai mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan konsekuensi yang memang satu sisi dia sudah frustasi dengan keadaan sekarang ini yang serba sulit, ditambah lagi dengan tekanan dari kampus ataupun hukuman dari kampus seperti dikasih denda mahasiswa yang bersangkutan dan juga diberikan hukuman untuk tidak ujian untuk mahasiswa yang bersangkutan. Dan ini tentu patut didispensasi lah dari kampus lah. Mohon kebaikan hatinya untuk mahasiswa yang bermasalah.
baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permen nomor 25 tahun 2020 yang isinya tentang penyelesaian biaya kuliah, dan ini diberlakukan untuk universitas negeri. Dan bagi saya, semoga pemberlakuan permen ini nanti bisa juga diberlakukan di kampus-kampus swasta, karena bukan hanya kampus negeri saja yang mengalami permasalahan soal UKT, soal masalah-masalah kemahasiswaan, tetapi kampus swasta juga bahkan lebih rumit, dan ini membutuhkan kehadiran kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui berbagai pendekatan yang sifatnya rasional dan bisa menyelesaikan persoalan mahasiswa. Dan saya rasa harapan dari kampus swasta maupun kampus negeri, aturan ini ataupun permen yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan bagian dari solusi juga, karena ini akan bisa menekan pihak kampus ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam birokrasi kampus untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah. Karena saya lihat praktik di lapangan itu banyak sekali kejanggalan dan memang perlu dibereskan oleh Kemendikbud. Artinya kawan-kawan, kehadiran Kemendikbud di sini merupakan representasi dari pemerintah ataupun representasi dari negara untuk menyelesaikan berbagai kendala masalah SDM Indonesia, yang dimana tugas negara yang paling fundamental adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini melalui permen ini, saya rasa ini bagian dari pendekatan untuk menyelesaikan problem praktik kuliah online ini. Dan saya yakin dan percaya setelah permen ini dijalankan dengan baik dan Kemendikbud bisa mengintervensi kebijakan dari kampus swasta maupun negeri secara lebih efektif dan lebih bijak ke depan, saya rasa semua permasalahan dalam proses perkuliahan online ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan teman-teman, mungkin sekian saja sharing singkat dari saya soal permasalahan kuliah online. Selebihnya ketika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel saya.